Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat sobat mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keluasan berpikir, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu meskipun kita bertemu lewat jaringan, tapi ini tidak mengurangi kebersamaan kita untuk tetap menjalin komunikasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita sebagai bekal buat masa depan kita nantinya ya. Karena belajar itu harus terus-menerus dilakukan ya. Jadi tidak pernah berakhir, karena kita hakikatnya diciptakan oleh Tuhan itu sebagai manusia pembelajar. Baik, sobat mahasiswa sekalian, pada pagi kali ini kita masuk pada perkuliahan manajemen strategik pada pertemuan yang keempat, di mana pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas secara teknis tools daripada manajemen strategik, yakni kita membahas tentang analisis SWOT ya. Minggu kemarin kita telah belajar visi, misi, tujuan, dan sasaran ya. Dan hakikatnya kemarin sudah banyak kita diskusikan bahwa analisis SWOT juga berperan dalam saat penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran, meskipun pada posisi itu analisis SWOT membantu perusahaan atau organisasi untuk menyusun strategic intent-nya maupun strategic mission-nya ya. Baik, sobat mahasiswa sekalian, saya akan share materi saya. Kita pada pagi kali ini kita membahas tentang analisis SWOT ya. Analisis SWOT menurut para ahli ada beberapa definisi ya. Yang pertama menurut Freddy Rangkuti, beliau mengatakan bahwa analisis SWOT itu merupakan suatu proses identifikasi dari berbagai faktor ya. Jadi dia merupakan suatu proses identifikasi dari faktor lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Di mana analisis SWOT itu dilakukan berdasarkan logika yang mengoptimalkan keberadaan kekuatan atau strength serta peluang atau opportunity. Ini menurut Freddy Rangkuti. Ya. Sedangkan menurut Robinson dan Peace, analisis SWOT ini merupakan sebuah analisis mencakup faktor internal perusahaan yang nantinya akan menghasilkan profil perusahaan, sekaligus kemudian memahami dan mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan organisasi. Kelemahan dan kekuatan organisasi ini kemudian dibandingkan dengan analisis eksternal, yakni yang mencakup ancaman dan peluang sebagai dasar untuk menghasilkan penyusunan alternatif strategi. Jadi, pada analisis SWOT ini, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa ketika perusahaan merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran, SWOT analisis membantu perusahaan untuk bisa menentukan bagaimana sebuah visi itu
benar-benar didasarkan atas core kompetensinya, jadi atas kemampuan inti perusahaan, sumber daya inti perusahaan, sehingga tercipta yang namanya sustainability, sehingga sebuah visi yang kemudian disusun itu bisa applicable, bisa reliable. Ya, itu jadi perannya analisis SWOT ketika menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran di situ. Kemudian, kenapa sih analisis SWOT ini penting? Dan kenapa para mahasiswa perlu belajar tentang analisis SWOT ini? Ya. Jadi, ada hasil riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem manajemen umum yang banyak digunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu 54,3% itu menggunakan SWOT analisis. Ya. Kemudian sebanyak 52,0% itu menggunakan balance scorecard, sedangkan visi, misi, dan value statement itu 49,7%. Jadi, SWOT analisis ini menjadi penting untuk dipelajari, sekaligus juga pada topik ketiga kemarin kita telah belajar bagaimana menyusun visi, misi, dan value statement, sehingga visi, misi, dan value statement itu bagaimana kemudian di breakdown, diterjemahkan, atau diimplementasikan di dalam operasional perusahaan, itu harus kemudian dibuatlah sebuah analisis untuk menentukan strateginya. Dan analisis yang akan kita bahas pada perkuliahan manajemen strategik di sini adalah SWOT analisis atau analisis SWOT. Ketika kita bicara pada analisis SWOT, kemudian S-nya di sini adalah analisis strength. Ya, kalau kita bicara tentang kekuatan, kekuatan ini hubungannya amat erat dengan yang namanya sumber daya atau resource. Ya. Di mana sumber daya atau resource di sini merupakan sebuah kumpulan aset dan kapabilitas organisasi, baik yang bersifat tangible maupun yang intangible, yang unik, di mana nilai dari sumber daya perusahaan tersebut itu ditentukan atas 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah customer demand. Ya. Jadi di sini adalah fulfillment of customer need, yakni kemampuan sebuah perusahaan atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi siapa yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen, dialah yang nantinya akan dapat memiliki kekuatan di dalam portofolio bisnisnya, di dalam menjalankan keberlangsungan bisnisnya. Kemudian, sumber daya perusahaan berikutnya, di samping ditentukan oleh customer demand, yang kedua adalah ditentukan oleh resource scarcity. Di sini adalah distinctive kompetensi, di mana perusahaan memiliki kompetensi yang berbeda dan sulit untuk ditiru. Dan ini biasanya ada pada diri manusia dan dibentuk oleh kapabilitas manusia. Kemudian sumber daya perusahaan yang ketiga juga ditentukan oleh appropriability. Appropriability di sini adalah kemampuan perusahaan untuk menyediakan, di mana di sini adalah menyangkut distribusi profit, yakni kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan perusahaan.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka kita melihat bahwa ketika perusahaan ingin mengembangkan strength-nya, kekuatannya, maka perusahaan harus melakukan yang namanya mengumpulkan berbagai macam resources atau aset atau kapabilitas yang dimiliki, baik yang tangible, jadi yang berupa fisik, atau yang intangible, ya kan, yang berupa abstrak. Ini bisa goodwill, kemudian bisa keramahan, kemudian bisa nama baik, ya, bisa kepercayaan. Ya. Kemudian dari berbagai sumber daya tadi itu, untuk menentukan sejauh mana dia memiliki tingkat kekuatannya, maka perusahaan bisa menggunakan 3 kriteria. Yang pertama adalah apakah sumber daya tersebut itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu memiliki kompetensi yang berbeda dan sulit untuk ditiru oleh pesaing. Dan yang ketiga, apakah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan perusahaan. Jadi di sini, sebagaimana yang pertanyaan yang pernah disampaikan oleh mahasiswa pada pertemuan yang ketiga, ini bisa kita lihat bahwa ketika perusahaan menyusun sebuah visi dan misi, maka dia harus didasarkan atas sumber daya yang dimiliki. Supaya apa? Yaitu tadi, supaya juga bisa menjaga appropriability, jadi menjaga keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan perusahaan. Ketika perusahaan lebih dominan mementingkan kepentingan perusahaan tanpa melihat kepentingan karyawan, maka perusahaan juga tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan dan akan ditinggal oleh karyawannya. Sebaliknya juga begitu. Ketika perusahaan hanya berorientasi kepada kebutuhan karyawan, tapi tanpa mengindahkan kebutuhan masa depan daripada perusahaan, ini juga akan berdampak kepada perusahaan tidak bisa memiliki keberlangsungan yang lama. Kenapa ya? Karena tergerus keuntungannya, kemudian tidak bisa menjaga stabilitas keuntungan dalam jangka panjang, dan ini akan bisa merugikan perusahaan dan bisa bangkrut perusahaannya ya. Terus bagaimana kita kemudian menyusun sebuah sumber daya ya? Jadi tahapannya itu kalau kita mau menjadikan sebuah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian itu dijadikan sebagai satu kekuatan sumber daya tersebut, maka tahap yang pertama adalah mengumpulkan sumber daya tersebut baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ya sama kayak kita ya. Ini sumber dayanya tidak hanya terlihat pada sisi fisik saja. Ya, fisik di sini ya mungkin gagah, sehat, pintar, kaya ya. Kemudian punya networking, ya mungkin begitu. Tapi juga yang tidak berwujud. Ya, contohnya apa? Jujur, disiplin, ramah ya. Ini sumber daya. Jadi kalau misalnya para mahasiswa meskipun tidak terlalu pandai, IQ-nya tidak terlalu tinggi, tapi memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, ya kan? Kemudian memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, nah itu bisa menjadi salah satu aset yang nantinya kemudian aset-aset tadi itu dikumpulkan menjadi kemampuan atau kumpulan sumber daya. Jadi kemampuan atau kumpulan sumber daya tadi itu yang dimiliki, kemudian dievaluasi, dicari mana yang benar-benar kompetensi inti tadi. Nah, untuk melihat mana yang benar-benar kompetensi inti, yaitu tadi kita kembali tadi ada
3 evaluasi yang bisa dilakukan, yakni kita melihat apakah sumber daya itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian apakah sumber daya itu memiliki kapabilitas yang sulit ditiru oleh pesaing, dan yang ketiga adalah apakah sumber daya tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan perusahaan. Ya. Setelah kemudian kita tahu mana yang menjadi kompetensi inti kita, kompetensi yang benar-benar itu yang kita mampu, kita miliki, yang tidak dimiliki oleh pesaing, ya kan, dan menjadi salah satu keunikan daripada perusahaan atau organisasi, itulah kemudian akan menjadi yang namanya keunggulan bersaing yang berkesinambungan, dan inilah yang nanti akan bisa menjaga supaya perusahaan tetap bisa menghasilkan laba di atas rata-rata. Jadi ketika kita merumuskan strength dalam analisis SWOT, itu kita harus benar-benar mengevaluasi apakah strength yang menjadi kekuatan kita itu benar-benar merupakan sumber daya kita yang bersumber dari kompetensi inti yang kita miliki, dan itu kita bisa menjaga kesinambungannya. Nah, seringkali banyak perusahaan ketika merumuskan analisis SWOT, ketika dia menentukan strength-nya, ini dia kurang tepat, ya, kurang jitu di dalam menggali apakah itu benar-benar merupakan sebuah strength. Ya. Jadi kalau apa yang kita punya kemudian juga dimiliki oleh kebanyakan orang, itu tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah keunggulan. Ya. Ya. Jadi kenapa kadang-kadang perusahaan kemudian tidak bisa menentukan positioning-nya dengan tepat? Karena sumber daya yang dimiliki bukan merupakan sumber keunggulan bersaing perusahaan, karena itu sudah banyak pesaing memiliki, atau bahkan mungkin pesaing lebih baik. Nah, kalau pesaing lebih baik itu bukan kompetensi kita, bukan kompetensi inti kita. Ini pada sisi analisis SWOT untuk S-nya, untuk strength-nya, ya. Kemudian kita bicara tentang analisis SWOT pada yang kedua, ya ini untuk W-nya atau weaknesses, ya, atau kelemahan. Jadi yang dimaksud dengan kelemahan di sini adalah keterbatasan atau kekurangan perusahaan dalam hal sumber daya atau keterampilan atau kemampuan yang nantinya itu bisa menjadi sebuah penghalang yang serius bagi perusahaan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ya. Kelemahan perusahaan itu biasanya meliputi human resource, kaitannya dengan sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian money, ya, modal atau dukungan finansial yang dimiliki, material, kemudian mesin, methods, operation, kemudian marketing. Marketing di sini berarti di dalamnya ada distribusi, ada produk, ada price, ya. Kemudian ada promotion, kemudian ada R&D. Ya, ini biasanya menjadi salah satu sumber daripada kelemahan perusahaan. Nah, di sini perusahaan harus benar-benar menyadari mana yang benar-benar itu sisi lemah perusahaan. Nah, pentingnya sebuah analisis SWOT tadi seperti yang disampaikan oleh Robinson dan Peace, ya. Jadi pentingnya perusahaan itu untuk menganalisis kondisi internalnya, di mana perusahaan kemudian dari kondisi kelemahan dan kekuatan itu kemudian dibandingkan dengan ancaman dan peluangnya. Jadi ketika perusahaan itu bisa merumuskan kelemahannya dengan tepat, maka perusahaan bisa memanfaatkan lingkungan eksternalnya, ini berupa peluang, atau bisa meminimais lingkungan eksternalnya yang itu benar-benar akan berdampak mengancam pada sisi lemah perusahaan. Ya.
Sehingga perusahaan nanti bisa menentukan alternatif strategi yang tepat. Kemudian, dalam SWOT analisis itu ada paradigma baru. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang paradigma baru, kalau konsep lama, itu kekuatan lawan itu selalu diterjemahkan sebagai ancaman bagi perusahaan. Jadi kalau misalnya lawan memiliki satu keunggulan tertentu yang lebih unggul daripada kita, itu kita merasa diri kita terancam. Ya. Oleh karena itu prinsip dulu ketika merumuskan SWOT analisis, bagaimana perusahaan bisa menghancurkan lawan dengan kekuatan yang ada dengan kelemahan yang dimiliki oleh lawan daripada perusahaan tersebut. Ya. Jadi pendekatan ini seringkali disebut dengan pendekatan win-loss solution. Tapi pada konsep baru, pada paradigma baru, itu justru kekuatan lawan itu bisa dirangkul untuk menutupi kelemahan kita. Dan kekuatan kita itu digunakan untuk menutup kelemahan lawan. Pendekatan inilah yang kemudian disebut dengan pendekatan win-win solution. Dan ini tidak hanya untuk perusahaan besar. Pada perusahaan skala kecil, kaki 5, kalau Anda lihat, kalau misalnya yang jualan itu cuma 1 orang, itu justru tidak menarik, tidak bisa mendatangkan market. Ya. Tapi ketika yang jualan itu banyak, kemudian di situ timbul satu kompetitif, itu bisa mendatangkan satu market tersendiri, ada pasar tersendiri, muncul pasar baru. Ya. Ini hampir di semua industri, di properti juga begitu. Ya kan? Kenapa makanya perumahan itu dia bangun di mana di daerah di situ memang sudah wilayah perumahan. Ya kan? Justru malah lebih laku dibandingkan dia membangun sebuah perumahan pada satu lokasi yang terpencil dan hanya dia sendiri yang ada di situ. Ya. Sama. Ya, bisnis sudah begitu. Jadi bagaimana kemudian, inilah kemudian sekarang tercipta sebuah konsep baru bahwa dalam analisis SWOT itu kita tidak hanya berpijak kepada win-loss solution, tapi win-win solution. Karena kalau tidak ada pesaing, perusahaan juga tidak akan bisa tumbuh berkembang. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan besar itu kadang-kadang perlu menciptakan pesaing. Untuk apa ya? Untuk menjaga stabilitas pasarnya, untuk menjaga pertumbuhan marketnya. Nah, di dalam analisis strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan perusahaan, itu biasanya untuk mengevaluasinya itu digunakan analisis value chains atau istilahnya analisis rantai nilai. Dan analisis value chains ini levelnya pada produk ya, pada produk. Makanya dia levelnya ada pada strategi bisnis unit. Jadi di sini perusahaan membagi aktivitas-aktivitas yang ada dikelompokkan pada aktivitas yang besar. Yakni mana itu yang aktivitas utama dan mana itu aktivitas pendukung. Ya. Jadi aktivitas utama itu adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi, kemudian penyimpanan, distribusi, pemasaran, layanan penjual. Sedangkan pendukung adalah yang mendukung aktivitas utama seperti aktivitas pembelian, infrastruktur, teknologi, kemudian SDM, kemudian finansial. Nah, pada analisis value chain ini sebetulnya ada 2 model. Jadi kalau yang tadi yang membagi menjadi 2 aktivitas besar, yaitu aktivitas utama dan pendukung, itu adalah model dari Michael Porter. Sedangkan model dari McKinsey itu dia membagi aktivitas itu secara berurutan, jadi bertahap. Yang dimana tahapan ini semua memiliki kedudukan yang sama dan semua bersifat saling mempengaruhi. Ya.
Jadi mulai dari misalkan tahap pertama teknologi development. Jadi bagaimana sebuah produk itu dikembangkan. Di sini ada R&D yang menciptakan sebuah produk tadi untuk menentukan kompetensi inti perusahaan tadi. Ya, menjadi sumber daya yang dimiliki perusahaan itu menjadi benar-benar sebagai strength perusahaan. Jadi sumber daya di riset, mana sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, mana sumber daya yang kemudian memiliki nilai keunikan yang tidak dimiliki oleh pesaing, dan mana yang sumber daya yang bisa menjaga sustainability daripada keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian setelah itu ditentukan produknya, dibuatlah produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar dan produk yang bisa menjaga keberlangsungan daripada laba perusahaan. Kemudian diproduksi, di sini didesain, kemudian di sini diproduksi. Peran produk desain ini di sini sangat penting karena disinilah sebetulnya 80% efisiensi sebuah produk atau sebuah operasi ditentukan, yaitu pada saat produk desainnya. Jadi ini penting. Kemudian yang ketiga, setelah produk desain kemudian diproduksi, manufacturing, ini memproduksi secara massal, ya. Setelah itu marketing, penjualannya, ya. Di sini tidak hanya penjualan, tapi di sini juga ada strategi promosi, price, kemudian distribusinya, dan produknya, ya. Kemudian di sini ada distribusi. Nah, distribusi di sini terkait dengan channel integration daripada penyaluran produknya tadi, ya. Jadi produk ketika dijual didistribusikan. Nah, kemudian di sini ada distribusinya, channelnya. Kemudian setelah itu ada services. Services di sini adalah pelayanan, biasanya terkait dengan pelayanan purna jual. Kemudian bagaimana menjaga supaya konsumen tetap puas, tetap loyal terhadap produk perusahaan sehingga dia mau membeli kembali, ya. Itu yang McKinsey, ya. Kemudian yang value chain-nya Michael Porter di sini aktivitas perusahaan dibagi menjadi dua aktivitas, yaitu aktivitas utama, jadi aktivitas yang langsung menghasilkan laba. Jadi di aktivitas-aktivitas utama ini yang berdampak kepada laba. Makanya nanti ketika merumuskan strength pada analisis SWOT, aktivitas-aktivitas utama ini akan memiliki nilai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas pendukung. Nanti kita lebih teknis kita bicara pada saat penyusunan tabel IFAS, ya, internal factor analisis strategik. Jadi perusahaan itu untuk menghasilkan laba maka dia harus menciptakan nilai tambah untuk konsumen dengan melakukan aktivitas-aktivitas utama dan pendukung. Di mana nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut, inilah yang merupakan harga yang akan dibayar oleh konsumen. Jadi sebetulnya tingkat keuntungan atau margin daripada sebuah perusahaan itu ditentukan dari sejauh mana perusahaan mampu menciptakan sebuah nilai tambah dari suatu produk. Ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Dan kata kuncinya pada perumusan analisis kekuatan dan kelemahan di sini adalah tidak semua perusahaan harus unggul dalam setiap aktivitasnya. Tapi perusahaan harus mencari cara dalam mengelola aktivitas agar dapat dihasilkan produk yang murah atau produk yang oleh konsumen dianggap berbeda daripada produk pesaing. Teknik ini membantu perusahaan agar memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaing, yaitu biasanya digunakan dengan konsep benchmarking. Jadi kita lihat produk pesaing, apa yang belum ada pada sisi produk pesaing, dan apa dari kompetensi inti yang kita miliki yang bisa kita tambahkan pada suatu produk pesaing, sehingga ketika produk itu nanti diluncurkan, maka produk itu menjadi value kita, menjadi nilai produk kita. Jadi kesan produk pesaingnya jadi hilang. Kemudian, setelah kita membahas tentang analisis
SW-nya, strength and weakness atau kekuatan dan kelemahan. Pada poin yang kedua kita membahas tentang analisis lingkungan eksternalnya, yaitu kita bicara tentang opportunity dan threat ya. Jadi peluang dan ancaman. Jadi apa yang menjadi peluang dan ancaman inilah yang menjadi analisis pada lingkungan eksternalnya. Jadi analisis lingkungan eksternal ini saya menampilkan model yang disampaikan oleh J.B. Barney dengan risetnya tentang gaining and sustaining competitive advantage, di mana ketika kita ngomong lingkungan persaingan perusahaan, maka kita harus tahu di mana struktur industri daripada perusahaan kita. Jadi di sini kita harus tahu tentang berapa jumlah pembeli dan penjual. Kita harus bisa menentukan apa yang menjadi produk diferensiasi kita dibandingkan dengan pesaing. Kemudian barrier to entry, apa hambatan untuk masuk di dalam industri tersebut. Kemudian cost struktur atau struktur biaya. Ya kan? Kemudian bagaimana hubungan vertical integration. Ya, vertical integration itu hulu hilirnya, kita harus pahami itu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu tentang kondisi daripada perusahaan. Jadi bagaimana pricing behavior, perilaku harga. Ya, jadi ketika perusahaan nanti masuk ke dalam sebuah pasar, perusahaan harus benar-benar bisa menetapkan bagaimana berdasarkan kondisi perilaku daripada konsumen dan pesaingnya, itu kemudian ditetapkan bagaimana perilaku harganya. Kemudian bagaimana strategi produknya, bagaimana advertising-nya, kemudian bagaimana research and development-nya, kemudian bagaimana investasi untuk menjamin itu tadi. Jadi keberlangsungan laba itu pada desain operation itu menjadi penting, karena disitulah nanti perusahaan akan bisa menjaga efisiensi dan cost leadership supaya keuntungan perusahaan tetap bisa berlangsung. Kemudian setelah itu perusahaan harus terus memantau bagaimana kinerja perusahaan. Ya, kinerja perusahaan, kemudian produktivitas karyawannya, kinerja produk, kinerja pasar. Ya. Dalam analisis lingkungan eksternal, kita juga di samping menggunakan konsepnya J.B. Barney ini, kita bisa menggunakan konsepnya Michael Porter tentang 5 Forces of Competitive. Jadi ketika kita melihat sejauh mana peran daripada lingkungan eksternal itu berdampak pada perusahaan, itu kita bisa menggunakan analisis 5 forces kompetitif ini. Jadi ketika sebuah kondisi lingkungan eksternal itu berdampak pada munculnya pendatang potensial baru, kemudian berdampak pada kekuatan daya tawar pembeli, berdampak pada kekuatan daya tawar pemasok, dan menumbuhkan adanya persaingan di dalam industri itu sendiri, bahkan menciptakan munculnya sebagai produk pengganti, itu sebagai barang substitusi dari produk itu, lah disinilah itu menunjukkan bahwa sebuah kondisi lingkungan tersebut mengancam perusahaan. Ya. Sebaliknya juga begitu. Jika berdampak kebalikannya, jadi ketika suatu kondisi itu berdampak pada membatasi munculnya pendatang potensial baru, kemudian daya tawar pembeli itu semakin berkurang, daya tawar pemasok juga semakin berkurang, ya kan? Itu akan berdampak kepada sebuah opportunity buat perusahaan. Kemudian setelah kita menggunakan analisis SWOT tadi, kita menggunakan analisis strength, weakness, opportunity, dan threat, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setelah itu dibuatlah yang namanya analisis SWOT, di mana menurut Rangkuti ada 6 model pendekatan di dalam menganalisis SWOT. Yang pertama adalah pendekatan metrik SWOT atau TOS. Tapi kebanyakan sekarang banyak orang menggunakan TOS.
TOS di sini dibalik ya. Jadi ketika menganalisis, kita tidak menganalisis strength-nya dulu, tapi menganalisis ancamannya dulu, supaya kita nanti tidak jatuh pada jurang kerugian. Jadi perusahaan itu harus melihat kondisi lingkungan eksternalnya dulu, baru kemudian menentukan sumber dayanya, apakah sumber daya yang dimiliki itu bisa mengantisipasi ancaman dan bisa menangkap sebuah peluang. Itu TOS dibalik ya. Jadi metrik SWOT atau TOS di sini, ini nantinya akan membuat perusahaan bisa menentukan bagaimana portofolio daripada perusahaan dan menentukan alternatif strategi apa yang akan diambil oleh perusahaan untuk mencapai daya saingnya dan menghasilkan laba di atas rata-rata tadi. Kemudian model pendekatan analisis SWOT yang kedua itu bisa menggunakan metrik BCG atau Boston Consulting Group. Pada metrik BCG di sini dikembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik daripada cash flow yang dimiliki oleh perusahaan. Dan di sini juga perusahaan bisa memutuskan untuk melakukan sebuah investasi produk atau divestasi produk ya, agar bisa menjaga kinerja produk di pasar dan menjaga stabilitas keuntungan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah metrik CE atau General Electric. Ya. Pada metrik CE di sini akan dibuat sebuah parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh lingkungan eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian berdasarkan parameter tersebut dibandingkan dengan kondisi daya tarik industri dan kekuatan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Model pendekatan yang keempat di sini adalah metrik IE atau internal dan eksternal. Di sini perusahaan akan memperoleh bagaimana strategi bisnis pada tingkat korporasi yang lebih detail. Kemudian yang kelima adalah metrik space, di mana berdasarkan metrik space di sini akan dibuat sebuah analisis untuk melihat bagaimana hubungan antara garis vektor yang bersifat positif, baik itu untuk kekuatan maupun untuk kekuatan keuangan maupun untuk kekuatan industri. Ya. Kemudian yang keenam adalah metrik grand strategy. Jadi model yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan ingin memanfaatkan posisi yang kuat untuk mengatasi kendala yang ada. Nah, pada perkuliahan manajemen strategik ini kita nanti akan lebih fokus menggunakan model pendekatan yang pertama dan keenam ya. Yang keempat juga nanti kita akan singgung. Sedangkan BCG, kemudian metrik GE, metrik space, kita tidak akan perdalam di dalam perkuliahan ini karena memang lebih fokusnya dia pada penentuan investasi karena terkait dengan analisis finansial ya. Jadi ini kalau tadi yang satu metrik SWOT atau TOS itu gambarnya nanti kita setelah kita melakukan analisis SWOT dengan menyusun tabel internal faktor analisis strategi dan tabel eksternal faktor analisis strategi, maka kita akan bisa menentukan posisi perusahaan pada diagram SWOT-nya. Jadi ini sebagai salah satu contoh. Di sini perusahaan memiliki keunggulan pada sisi strength, tapi kondisi lingkungan eksternalnya mengancam. Maka pilihan strategi perusahaan adalah kombinasi. Jadi di sini perusahaan harus melakukan strategi diversifikasi untuk menjaga keberlangsungan daripada bisnis dan operation perusahaan. Nah, berdasarkan diagram SWOT, kemudian disusunlah metrik SWOT atau dihubungkan antara korelasi antara kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman. Jadi nanti kita hubungkan antara kekuatan yang dimiliki perusahaan dengan peluang yang dimiliki oleh perusahaan, mana yang memiliki korelasi paling tinggi. Jadi kalau stepnya 3 ini dia korelasinya tinggi, kalau 1 itu korelasinya rendah, kalau 2 korelasinya sedang. Nah, berdasarkan korelasi tersebut maka kita akan bisa menentukan metrik SWOT-nya. Jadi di sini kalau SO strategi di sini adalah bagaimana menggunakan kekuatan yang ada untuk menangkap setiap peluang yang ada.
Ya, sedangkan ST adalah bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk meminimalisasi ancaman yang ada atau mengantisipasi ancaman. Ya. Kemudian kalau kelemahan dibandingkan dengan peluang, jadi sama tadi ketika perusahaan memiliki kelemahan, pada hakikatnya perusahaan masih memiliki peluang eksternal, di mana peluang eksternal itu digunakan untuk meminimalisasi kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu contoh misalkan ada satu aktiviti yang di situ perusahaan lemah, maka perusahaan bisa melakukan kemitraan, merger, ya kan, atau outsourcing, ya. Jadi mengoutsourcing aktivitas tersebut. Ya. Sebaliknya juga gitu. Ketika perusahaan sudah tahu posisi kelemahan dan adanya ancaman, mana ancaman yang itu mengancam kelemahan, maka perusahaan bisa menggunakan strategi WT, di mana WT di sini perusahaan akan mencoba meminimalisasi kondisi kelemahan dan ancaman yang ada. Ini kalau kita bicara tentang metrik SWOT atau TOS ya tadi. Kemudian kalau BCG di sini ini gambarnya. Jadi bagaimana BCG ini membagi menjadi 4 kuadran atau 4 kotak. Jadi ada star, ada casco, ada question marks, ada dogs ya. Di mana di sini perusahaan kemudian menentukan untuk melihat portofolio bisnisnya dari sisi tingkat market share yang dimiliki oleh perusahaan dan pertumbuhan pasar yang ada. Dan ini metrik GA. Jadi metrik GA ini membandingkan antara daya tarik industri dengan kekuatan produk atau unit bisnis perusahaan. Jadi nanti perusahaan bisa menentukan mana dia harus berinvestasi, mana dia bisa melakukan sebuah pemilihan untuk menghasilkan sebuah pendapatan, dan di mana dia kemudian divestasi atau menjual atau jadi yang maksudnya sebagai panen. Jadi ketika perusahaan memiliki kekuatan produk atau unit bisnisnya tinggi dengan daya tarik industri yang tinggi, di sini perusahaan perlu mengembangkan, di sini harus investasi. Ya. Kemudian pada saat perusahaan kondisinya medium, nah di sini bisa dilakukan pemilihan, jadi kombinasi ya. Jadi kapan dikembangkan dan kapan kemudian dilakukan untuk pendapatan. Ya. Di sini kalau divestasi atau panen berarti di sini perusahaan menjual karena kondisi daya tarik industrinya sudah rendah, berarti perusahaan harus beralih kepada bisnis yang lain. Sedangkan metrik internal dan eksternal di sini ini membandingkan antara skor total internal faktor dan skor total daripada eksternal faktor. Ya. Jadi di sini salah satu contoh misalkan ketika perusahaan pada posisi di sini berarti di sini dia bisa growth, bisa build ya. Jadi bisa tumbuh dan bisa membangun, dia bisa ekspansi pada kuartal ini. Tapi ketika dia pada posisi di mana itu rendah, berarti di sini perusahaan bisa melakukan detachment ya, atau penciutan atau kemudian divestasi. Di sini adalah space metric. Space metric membagi perusahaan menjadi 4 kuadran juga, yakni pada agresif, di mana di sini kekuatan dan peluang saling mendukung. Pada posisi di sini perusahaan memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi setiap peluang dan ancaman yang ada. Ya. Kalau di sini stability atau lebih ke konservatif, ya. Jadi bagaimana perusahaan menjaga kondisi perusahaan. Di sini defensif, ya, kita bertahan. Kalau di sini kompetitif, ya, di sini kita kombinasi, kita bersaing. Jadi, kemudian metrik grand strategi yang membandingkan antara pertumbuhan pasar dengan persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Ketika pertumbuhan pasarnya tinggi, kemudian persaingannya kuat, ada beberapa alternatif strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan, dan ini nanti dilihat dari skor daripada analisis SWOT-nya tadi.
Baik, ini yang bisa saya sampaikan sebagai permulaan. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh para mahasiswa sekalian. Silakan, kalau mau ada yang tanya. Silakan. Afira? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Mbak Alia, silakan Mbak Alia. Pertanyaan itu nanti akan menambah poin nilai ya. Bagaimana caranya mengimplementasi analisis SWOT yang baik, Pak, dalam strategi pemasaran? Oke, jadi bagaimana caranya menyusun analisis SWOT yang baik ya? Yang bagus. Jadi, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kalau kita mau menyusun analisis SWOT yang baik, maka ketika kita menetapkan apa yang menjadi strength, kemudian apa yang menjadi kelemahan perusahaan, apa yang menjadi peluang, dan apa yang menjadi ancaman perusahaan, ini harus benar-benar tepat. Harus benar-benar sesuai dengan dan bisa menggambarkan portofolio perusahaan. Ya. Sama halnya ya. Misalnya saya gambarkan diri kita saja. Ketika kita misalkan tidak bisa merumuskan apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan kita dengan tepat, maka kita juga tidak akan bisa memiliki sebuah keunggulan yang unik, yang itu tidak dimiliki oleh pesaing kita. Ya. Jadi, tadi yang disampaikan Mbak Alia tadi, bahwa bagaimana caranya kemudian kita menyusun analisis SWOT yang baik, maka yang pertama adalah bagaimana kita menentukan apa yang menjadi strength perusahaan itu dengan tepat. Jadi strength perusahaan tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa sebuah strength itu harus bisa dijadikan sebagai daya saing perusahaan dan harus bisa menghasilkan keuntungan di atas rata-rata dalam jangka waktu yang panjang, jadi lama, menjaga sustainability keuntungan perusahaan. Nah, sebagai gambaran, misalkan kalau kita ngomong di pendidikan misalkan, ya sebagai gambaran, kalau kita ngomong bahwa berdasarkan 3 kriteria tadi, kalau kita ngomong pendidikan berarti core bisnis pendidikan sebetulnya letak strength, kekuatan sebuah lembaga pendidikan itu ada pada fasilitas fisik atau pada dosen atau pada pengajarnya. Nah, berdasarkan kriteria tadi, bahwa kalau kita mengatakan strength itu dia harus unik ya, kemudian dia harus bisa menjaga stabilitas keberlangsungan bisnis perusahaan, dan dia bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, berarti kalau letaknya di situ, karena kalau kita ngomong industri jasa pendidikan adalah mencetak kader-kader penerus bangsa atau menghasilkan para ahli expert di bidangnya, berarti kata kunci daripada nilai kekuatan sebuah industri pendidikan itu ada pada tenaga pengajarnya, pada dosennya. Makanya kenapa Harvard itu dia sukses, kemudian Stanford. Jadi rata-rata perguruan tinggi di luar negeri yang hebat-hebat itu bukan karena kampusnya, tapi karena tenaga-tenaga pengajarnya yang menghasilkan kemudian lulusan-lulusan yang berkualitas. Sama halnya juga dengan industri. Kalau kita ngomong industri makanan misalkan begitu. Ya. Kalau kita ngomong industri makanan, kenapa Indomie itu dia menguasai market share cukup besar di Indonesia? Karena Indomie sudah melakukan sebuah research and development, bagaimana dia menciptakan sebuah produk yang dimana produk yang diciptakan itu memiliki taste yang memang diminati oleh masyarakat Indonesia. Ya. Begitu pula juga kopi kapal api. Ya.
bagaimana kemudian kopi kapal api menciptakan sebuah kopi yang memiliki taste-nya itu sudah sangat dekat dengan lidahnya orang Indonesia. Ini yang menjaga sustainability daripada keberlangsungan bisnisnya dia, karena strength yang dia miliki itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen, bahkan meng-create keinginannya konsumen. Ya, dia mampu menciptakan supaya need want-nya konsumen tadi itu mengikuti produk. Nah, kemudian dia juga tahu bahwa dia memiliki sisi lemah. Ya. Sisi lemah di sini, maka kemudian perusahaan pada sisi lemah tersebut dia merumuskan kelemahannya dengan tepat. Kemudian bagaimana mengantisipasi supaya kelemahannya itu tidak menjadi sebagai penghalang, tapi bahkan kelemahannya itu bisa ditutupi dengan opportunity yang ada. Nah, sisi lemahnya produk mie instan, yang apapun produk mie instan itu pasti image-nya di masyarakat ini kan kurang sehat. Ya. Tapi bagaimana kemudian Indofood tetap menjaga promosinya, kemudian dia tetap menjaga community masyarakat, sehingga tetap dijaga sebuah value bahwa makan produk mie itu praktis. Nah, tinggal bagaimana kemudian dijaga ritmenya saja. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi merumuskan analisis SWOT itu harus benar-benar didasarkan pada kekuatan yang benar-benar menjadi kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan, dan harus benar-benar bisa melihat sebuah peluang yang benar-benar peluang itu sesuai dengan momentum, dan peluang itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis daripada perusahaan. Jadi itu Mbak Alia Jini ya. Ada yang mau ditambah? Iya Pak, Yang jelas? terima kasih. Sudah paham. Paham ya. Jadi nanti kalau paham bisa mengerjakan tugasnya. Jadi yang saya jelaskan ini adalah salah satu yang saya tanyakan di dalam tugas pertemuan kita kali ini. Ada yang lain? Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Mbak Eni. Kalau saat kita mengambil peluang, apa harus mengikuti tren yang ada, Pak? Oke, bagus ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong peluang ya, ngomong lingkungan eksternal, itu kata kuncinya adalah momentum. Ya. Jadi Renat Kasali pernah menulis dalam bukunya bagaimana membangun sebuah momentum. Ya. Jadi momentum itu akan bisa kita dapatkan ketika kita selalu melakukan yang namanya preparation. Kita harus siap. Ya. Oke, salah satu contoh misalkan Mbak Eni Yuli. Mbak Eni Yuli setelah kemudian melakukan sebuah audit kondisi internalnya, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Mbak Eni Yuli, kemudian Mbak Eni Yuli menentukan apa sih yang menjadi kekuatan inti saya. Sebagai salah satu contoh ya, kita pernah tahu Mbah Surip ya. Mbah Surip itu dia bertahan dengan eksistensi nilai dirinya, rambutnya gimbal, kemudian dia tetap menunjukkan nilai perbedaan dibandingkan dengan dia menjaga diferensiasi dirinya yang membedakan dirinya dengan seniman-seniman yang lain. Ketika dia menjaga eksistensi ini, kemudian dia menunggu momentum adanya sebuah peluang pasar yang itu sesuai dengan apa yang dia miliki. Ya. Jadi Mbak Surip itu sebetulnya sebuah lagunya tak gendong kemana-mana, itu lagu yang dinyanyikan dia secara konsisten tiap hari. Itu mencerminkan dirinya. Tapi karena dia belum menemukan satu momentum yang tepat, dia belum mendapatkan sebuah kesempatan. Tapi ketika ada satu peluang, kemudian peluang itu sesuai dengan momentum yang ada, inilah yang kemudian akhirnya dia bisa mendapatkan momentum dan dia menjadi sukses. Lagu Tak Gendong itu menghasilkan miliaran rupiah. Ya. Jadi kalau tren yang ada itu sebetulnya hakikatnya meskipun ada tren, tapi kalau kita tidak memiliki core
kompetensi untuk menangkap tren itu, ya peluang itu tidak akan bisa bermakna buat kita. Peluang itu kan banyak, dan tren itu kan juga banyak. Nah, bagaimana kita mengaudit opportunity yang ada, kemudian menyesuaikan dengan apa yang kita punya, kekuatan yang kita punya. Makanya kan strateginya mungkin SO, ya. Bagaimana kita menangkap peluang yang ada dengan kekuatan yang kita miliki. Jadi mematchkan antara kekuatan inti yang kita punyai dengan peluang yang ada. Makanya membaca peluang itu penting. Ya. Jadi tren ini harus kita kaitkan dengan kompetensi inti yang kita miliki agar terciptalah yang namanya momentum tadi. Titik bertemunya antara peluang dengan kekuatan inti yang kita miliki. Nah, di situ baru kita akan bisa sukses. Nah, kalau kita misalnya hanya mengikuti tren tapi tidak didasarkan pada kekuatan inti yang dimiliki, maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita tidak bisa memiliki sebuah strength yang tadi. Strength itu kan akan menjadi sebuah kekuatan, sumber daya itu akan menjadi sebuah kekuatan jika tiga tadi itu kan. Jadi yang pertama adalah bisa memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian yang kedua adalah dia merupakan sesuatu yang unik, yang sulit untuk ditiru, dan yang ketiga dia bisa menjaga keberlangsungan perusahaan atau keberlangsungan diri kita pada jangka waktu yang panjang. Ya. Jadi itu ya, Mbak Eni. Bagaimana Mbak Eni tanggapannya? Silakan. Iya, Pak. Sudah cukup. Makasih, Pak. Ya, makasih. Yang lain silakan. Saya mau bertanya, Ya, Mbak Afira, silakan Mbak. Saya Pak. Ya. apakah perusahaan harus menggunakan analis SWOT? Jika tidak, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan perusahaan tapi memiliki bentukan yang sama seperti analisis SWOT, Pak? Ya bisa. Kan makanya tadi kan ada beberapa model pendekatan ya. Saya sampaikan tadi. Jadi saya buka lagi ya. Jadi kan ada beberapa model pendekatan di dalam manajemen, yaitu yang pertama analisis SWOT itu yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah balance scorecard. Jadi balance scorecard itu adalah menciptakan skor keseimbangan terhadap semua aktivitas yang ada. Kemudian visi misi and value statement. Kemudian ada ISO, ada benchmarking, ada core kompetensi, kemudian ada ya, jadi ada core kompetensi, ada good corporate governance, ada corporate social responsibility, ada customer relationship management. Tapi paling banyak digunakan di perusahaan di Indonesia, makanya kenapa saya mengajarkan analisis SWOT ini, ketika nanti Anda bekerja, dan ketika Anda diminta perusahaan untuk menyusun strategi, maka Anda bisa lakukan ini dengan pendekatan analisis SWOT. Ya. Jadi, kalau tadi ditanya apakah ada? Ya ada. Ya kan? Tapi pendekatan-pendekatan yang lain itu memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Dan yang paling mudah untuk digunakan itu memang SWOT analisis. Dan SWOT analisis ini karena banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia menunjukkan kalau dia karakteristiknya itu, karakteristik model analisisnya itu amat cocok dengan kondisi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Baik, Mbak Afira, ada yang mau ditegaskan lagi? Ya, Pak, sudah cukup. Cukup ya? Terima kasih, Pak. Ya. Tadi Mbak Frida silakan tanya. Ya Pak, tanya. Ya. Bagaimana sih Pak pemasaran yang baik? Biasanya kan pemasaran yang baik itu dari strateginya ya. Nah, strategi yang baik itu gimana Pak? Apa harus karena pakai SWOT atau yang lain biar kita itu bisa melebihi dari omset yang apa Pak? Yang dimiliki. Targetkan, ya. Targetkan. Agar bisa melebihi omset yang ditargetkan. Bagaimana sih Pak pemasaran yang baik
biar kena ke customer-nya itu gimana? Baik ya. Jadi kalau kita ngomong tentang bagaimana strategi pemasaran ya, dan bagaimana peran SWOT terhadap menciptakan sebuah strategi pemasaran yang baik sehingga bisa menghasilkan penjualan atau omset yang baik melebihi target yang ditetapkan misalkan. Jadi kembali lagi ya, ketika kita menyusun sebuah strategi, ya, strategi itu kalau kita ngomong terkait dengan horizon waktu kan berarti jangka panjang, itu kan bisa di breakdown. Jadi berdasarkan target jangka panjang yang Anda bangun dari visi Anda, misalnya Anda ingin menjadi perusahaan online kosmetik nomor 1 di Indonesia. Anda harus berdasarkan analisis SWOT, Anda pertama harus tahu baseline-nya Anda di mana. Baseline-nya Anda sudah ada pada posisi berapa. Peran analisis SWOT itu menentukan portofolio kita sehingga kita bisa merumuskan dengan jujur, dengan benar posisi kita saat ini untuk mencapai target kita. Dan kita bisa merumuskan dengan benar aktivitas apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Ya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang omsetnya baru 10 juta, kemudian Anda menginginkan omset 100 juta, maka pertanyaan strategik adalah apa yang harus Anda lakukan untuk Anda bisa mendapatkan omset 100 juta yang sekarang ini Anda omsetnya baru 10 juta. Ini kan jelas. Nah, ini saya kembali mereview pembahasan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ini jelas, terukur. Tapi ada satu kekurangannya. Apa? Dia belum timeable. Timeable itu harus ada jangka waktu. Kapan Anda menginginkan omset Anda yang sekarang 10 juta menjadi 100 juta itu kapan? Nah, kalau Anda misalnya menginginkan itu 2 tahun ke depan atau tahun depan, berarti Anda bisa membagi, Anda harus bisa mencapai, membagi 1 tahun kan, berarti menjadi 12 bulan. Berarti setiap bulannya, ya kan, Anda harus meningkatkan omset Anda itu paling tidak 10 kali lipat untuk bisa menghasilkan 100% untuk bisa menghasilkan 100 juta tadi. Tadi kalau bulan ini Anda omsetnya 10 juta, berarti bulan depan Anda harus 20 juta. Bulan depannya lagi Anda harus 30 juta, bulan depannya lagi. Nah, itu apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai omset tersebut? Dan Anda susun, ya, yang harus dilakukan misalnya strategi promosinya. Promosinya harus intensif, misalnya promosi lewat televisi, misalkan begitu. Iklan lewat televisi. Nah, iklan lewat televisi ini biayanya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Apakah Anda akan pilih ini? Anda kan review strength yang Anda miliki. Anda punya nggak finansial untuk iklan di TV? Oh, nggak punya. Oh, berarti coret. Berarti strategi taktik ini atau strategi implementasi ini tidak bisa dijalankan. Ya. Dan iklan di Instagram misalkan, ada yang harganya bisa ratusan ribu. Anda punya anggaran ratusan ribu untuk iklan tersebut? Ada, berarti sesuai. Itu salah satu contoh. Ya, kemudian iklannya Anda evaluasi. Apakah keberadaan iklan di Instagram tadi itu berdampak pada peningkatan target penjualan Anda? Yang dimana Anda tadi menginginkan bulan depan omset Anda dari 10 juta menjadi 20 juta. Kalau tidak, berarti Anda efektif. Nah, itu dievaluasi terus. Ya. Makanya SWOT itu di situ. Ya, kita menentukan. Kita mengiklan, tapi kemudian jaringan distribusinya tidak kuat. Kita mengiklan, tapi kemudian harga produk kita masih tidak kompetitif. Nah, bagaimana menciptakan supaya harga produk kita kompetitif? Nah, kita harus menggandeng banyak orang untuk ikut kulaan, misalkan gitu. Supaya Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah, ya, sehingga Anda bisa menjual lebih murah. Bagaimana strateginya? Nah, itu. Begitu terus diolah terus. Ya.
Jadi makanya kalau kita ngomong tentang proses manajemen strategik, itu selalu ada fungsi feedback, timbal balik, ya kan? Kemudian dia selalu ada proses di situ yang namanya proses pembelajaran, lesson learned, ya. Jadi di situ Anda tahu mana yang itu membuat gagal, mana itu yang membuat berhasil, ya. Strategi lawan seperti apa yang pernah berhasil, strategi lawan yang gagal seperti apa, itu dimulai dia. Jadi di dalam manajemen strategik Anda disuruh belajar terus. Dan fungsinya selalu terus berputar. Nah, dan situ ada cross-functional decision juga. Dan kalau ini sudah tercapai, maka Anda harus naikkan targetnya. Supaya apa? Ya, kalau kalau Anda ingin berkembang, maka Anda harus bisa diukur. Karena sesuatu yang bisa diukur, dia bisa ditingkatkan. Sesuatu yang ditingkatkan akan membuat Anda berkembang. Soalnya dari sisi aspek penjualan, selama ini frekuensi ketika Anda dagang, misalkan begitu. Ketika Anda menemui calon prospek, Anda menemui 10, Anda tidak menghasilkan. Kemudian Anda mencoba menaikkan jumlah prospek Anda menjadi 20. Anda tidak temukan 30, kemudian dari prospek 30 Anda kemudian dapat 1, maka di situ Anda bisa membuat sebuah garis. Berarti kalau saya menginginkan, saya misalkan mendapatkan 100 penjualan, kalau dari 30 saya dapat 1 penjualan, berarti Anda harus meningkatkan komunikasi terhadap prospek Anda tadi itu menjadi 3.000 prospek yang harus Anda lakukan frekuensi hubungan di dalam transaksi penawaran produk Anda. Gitu. Jadi begitu terus ya. Ya, Pak Frida ya. Iya Pak. Berarti titik beratkan di promosinya ya Pak. Ya, tergantung tadi dari kekuatan yang Anda miliki. Jadi kekuatan yang Anda miliki apa? Ya. Jadi kalau misalnya promosi itu kan bisa berbagai cara. Kalau Anda tidak punya cukup finansial untuk promosi, berarti Anda tidak bisa menggunakan promosi lewat iklan yang membutuhkan biaya yang besar. Tapi Anda bisa menggunakan promosi lewat media-media yang misalkan status, kemudian titip IG ke teman, dan lain sebagainya. Kemudian titip promo di grup-grup WA, diviralkan. Nah, itu strategi salah satunya itu. Ya. Pokoknya strategi itu bagaimana Anda menemukan sebuah langkah yang murah tapi efektif untuk mencapai tujuan Anda. Jadi kalau misalkan promosi tadi menggunakan Instagram itu kemudian membebani biaya Anda, tapi ada promosi yang lewat network, lewat teman, lewat word of mouth itu jauh lebih murah, berarti ya word of mouth tadi itu yang menjadi lebih efektif dibandingkan dengan Instagram. Ya intinya pokoknya manajemen strategi menuntut setiap orang untuk selalu belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik. Menuntut kita untuk selalu mengevaluasi langkah-langkah yang kita lakukan, bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan itu lebih efektif dan efisien, jadi lebih tepat dan dengan biaya yang lebih murah, yaitu. Jadi gitu ya Mbak Frida. Ya Pak, makasih. Oke. Ada yang lain, silakan. Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak Ajeng. Apakah ada hubungan antara analisis SWOT dengan analisis pemasaran? Terima kasih. Analisis SWOT dengan analisis pemasaran ya, pemasaran atau marketing. Kalau kita ngomong pemasaran, itu kan kita bicara tentang 4P. Jadi produk, kemudian price, promotion, dan place atau distribusi. Analisis SWOT itu kita bicara tentang kekuatan kelemahan perusahaan, peluang dan ancaman. Hubungannya di mana? Ketika Anda mau menentukan sebuah strategi produk, ya kan?
bagaimana produk yang baik adalah kata kuncinya bisa memenuhi kebutuhan konsumen, bisa diterima oleh pasar. Bisa diterima oleh pasar ini ada dua. Memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang kompetitif, harga yang bisa dijangkau oleh konsumen. Karena apa? Karena konsumen kadang-kadang dia butuh, tapi kalau ketika dia merasa harganya tidak terjangkau, dia abaikan kebutuhannya. Karena itu bukan kebutuhan pokoknya dia. Ya kan? Kecuali kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan pokok itu kalau terjadi fluktuatif, peran pemerintah pasti hadir, sehingga pasti stabilitas harga itu terjaga. Tapi produk-produk yang lain enggak. Nah, perannya SWOT akan menentukan apa yang menjadi kekuatan perusahaan dan kelemahan perusahaan untuk bisa menentukan strategi produk yang tepat. Kalau produk itu dibuat sesuai dengan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen, ya maka akan tercipta semacam keberlangsungan tadi itu. Ya. Kemudian dari sisi produk itu kan memiliki berbagai atribut. Ya. Dengan analisis kekuatan dan kelemahan, kita akan bisa melihat dari berbagai atribut produk itu sebetulnya atribut mana yang bisa dipenuhi oleh perusahaan dengan kekuatan dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Dan atribut mana yang bisa di-outsource, diserahkan kepada pihak lain untuk dikerjasamakan. Makanya kalau kita ngomong perkembangan dari ilmu rantai nilai, pasokan, ya, maka sekarang itu banyak perusahaan membagi proses bisnisnya, manufakturnya, itu menjadi berbagai macam bagian-bagian. Ya. Bahkan nanti baju ini, untuk menciptakan sebuah efisiensi, salah satu contoh, ya kan? Akan muncul ada sebuah baju itu bagaimana supaya lebih praktis, kelihatan berbeda. Kerahnya bisa dipasang sendiri, lengannya misalnya bisa dimodel sendiri. Sekarang muncul seperti itu. Sehingga kesannya sebetulnya bajunya sama, tapi karena kerahnya berbeda, kemudian berbeda, kesan yang dimunculkan orang tersebut memakai baju yang berbeda. Mobil juga begitu. Makanya kenapa Astra itu sustain sampai sekarang. Karena kalau kita ngomong proses di Astra itu hanya assembling. Yang lain sudah dibagi-bagi. Yang bikin knalpot sendiri, bikin pintu sendiri, bikin jok sendiri, kemudian diproses assembly. Ya, jadi plan manajemennya salah satunya contoh seperti itu. Peran SWOT analisis itu amat penting, amat menentukan untuk menentukan langkah-langkah tersebut tadi. Ya, jadi kemampuan Anda melakukan sebuah analisis SWOT yang baik itu akan membantu Anda menentukan strategi pemasaran yang tepat yang dapat mencapai tujuan Anda, baik itu meningkatkan volume penjualan produk Anda maupun meningkatkan keuntungan daripada bisnis Anda. Jadi itu ya Mbak Ajeng, Diska. Iya, Pak. Sudah cukup. Cukup ya? Terima kasih. Ya. Yang lain? Pak Vira? Silakan. Ada pertanyaan yang lainnya? Mas Agung? Mas Agung Eko? Silakan. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Silakan, Mbak Sagita. Mas Bagus. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami masalah persaingan nih, Pak, dengan perusahaan lain? Nah, sedangkan kita kalah dalam hal finansial. Jadi, kalau kita ngomong pada sisi produk, nanti kita akan belajar lebih detail ya. Tapi ada pertanyaan ini saya akan jawab.
Nanti ketika kita belajar pada strategi bisnis unit, ya, kalau kita ngomong persaingan kaitannya dengan produk, ya, gimana sebuah perusahaan kemudian menghadapi pesaing yang memiliki kemampuan modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Apa yang akan kita hadapi? Berdasarkan strategi generiknya Michael Porter terkait dengan strategi bisnis unit, ketika kita memiliki keterbatasan, ya, istilahnya, kita memiliki keterbatasan pada sumber daya, baik itu yang berupa finansial ataupun lainnya, maka pilihan strategi kita itu fokus. Jadi ketika nanti Mbak Eni Yuli misalnya punya bisnis, Mbak Eni Yuli cuma punya modal 10 juta, sedangkan pesaing punya modal katakanlah 100 juta. Maka yang Mbak Eni Yuli lakukan, itu adalah bagaimana mengoptimalkan modal yang dimiliki tadi, dari 10 juta itu dioptimalkan untuk operasional. Salah satu caranya yang fokus tadi. Jadi pilih pelanggan-pelanggan tertentu, fokus layani itu. Itu strateginya. Jadi ketika ada persaingan seperti itu, maka yang dipilih oleh Mbak Eni Yuli ketika dihadapkan pada keterbatasan finansial, strateginya adalah fokus. Fokusnya adalah pada segmen tertentu, kemudian fokus apa yang mau dilayani. Mau fokus kepada harga murah atau pada keunikannya. Makanya saya pernah, ini salah satu disertasi saya ketika saya meneliti tentang UKM yang memiliki kemampuan bersaing, itu adalah UKM yang mengandalkan strategi fokus. Karena dia tahu, dia memiliki keterbatasan. Maka pilihan strateginya dia fokus melayani pelanggan tertentu untuk dilayani dari sisi keunikannya, baik itu dari sisi pelayanannya, keramahan, kemudian dari sisi kemudahan pembayaran, bisa ngutang, dan sebagainya. Itu dia pilih tertentu, segmen tertentu. Sedangkan segmen yang lain, dia pilih dengan harga murah. Ya. Jadi misalkan yang bayar cash, kemudian kasih diskon. Ya. Salah satu contoh di situ. Ini kalau kita ngomong kuadran strategi di dalam strategi tingkat corporate, ya, pada matriks SWOT, ini strateginya adalah kombinasi. Jadi strategi kombinasi ini adalah memilih strategi yang tepat untuk segmen tertentu dan pada situasi tertentu. Jadi berubah-ubah, makanya kombinasi strateginya. Kalau segmennya berubah, ya strateginya berubah. Situasinya berubah, ya strateginya berubah. Jadi itu ya Mbak Eni Yuli. Iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mas Bagus? Iya Pak, saya mau tanya Mas Bagus. Iya Pak. Yang ingin saya tanyakan jadi gini Kak, Pak. Kan analisis SWOT itu kalau bisa saya artikan itu kan menilai perusahaan kan Pak. Menilai perusahaan untuk menentukan strategi atau ketika dalam proses ini itu lebih menitik beratkan comparing dengan perusahaan lain atau perusahaan tersebut lebih baik untuk membuat indikator sendiri gitu Pak, lebih mengacu ke indikator yang dibuat atau lebih ke comparing ke perusahaan yang lain, sedangkan kan perusahaan beda-beda gitu Pak. Jadi analisis SWOT itu kan menganalisis secara internal. Kalau kita ngomong internal ya di situ ya sumber daya yang kita miliki, bisa finansial, bisa metode, bisa produk, bisa manajemen, bisa orang ya. Kemudian di-compare dengan kondisi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternalnya macam-macam, tidak hanya pesaing. Di situ ada pelanggan, kemudian di situ ada pemerintah, kemudian di situ ada produk substitusi, ada pemasok. Ya. Ketika kita menyusun strategi bersaing, memang kalau kita ngomong strategi bersaing itu kan logikanya lebih efektifnya ada apple to apple, mana pesaing terdekat kita.
Tapi kalau misalnya kita mau berfokus kepada kondisi internal kita harus memperhatikan 3 tadi itu. Jadi, mana sumber daya yang kita miliki yang itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen, mana sumber daya yang kita miliki yang itu memiliki tingkat keunikan yang tidak dimiliki oleh pesaing, dan mana sumber daya yang kita miliki yang itu bisa menjamin keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi pilihannya itu, kalau Anda berfokus pada internal, syaratnya itu tadi. Anda harus memperhatikan apakah kekuatan atau strength atau sumber daya yang Anda miliki itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kalau iya, develop itu, kembangkan itu. Yang kedua, apakah kemudian sumber daya yang Anda miliki ketika Anda nanti menciptakan produk itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen, memenuhi keinginan konsumen, tapi juga memiliki tingkat keunikan yang berbeda. Nah, Anda tetap harus memperhatikan bagaimana produk pesaing. Apakah produk Anda itu bisa menjadi lebih baik daripada pesaing atau lebih murah daripada pesaing. Baru yang ketiga, apakah kemudian ketika Anda menjalankan atau mendevelop bisnis Anda itu bisa berlangsung bertahan cukup lama. Makanya itu harus dijaga semuanya. Ritmenya, skala yang Anda mau layani, market segmen yang Anda mau bidik itu. Kemudian kalau bisa memang kita itu menghindari berkonfrontasi langsung dengan pesaing. Ya. Justru sekarang itu eranya bukan berkonfrontasi, tapi eranya compact advantage. Banyak loh. Ya, si antar top merasa punya keunggulan finansial, kemudian dia berkonfrontasi dengan kapal api. Karena dia merasa dia punya kemampuan finansial yang sama. Apa yang terjadi? Susah. Dan kalau rugi, salah strategi itu bisa triliunan kalau market yang dihadapi besar. Justru yang kita boleh belajar itu apa yang dilakukan oleh mie sedap. Mie sedap itu mencoba menyisir pasar yang tidak dilayani oleh Indofood, oleh Indomie dengan baik. Apa yang belum dilakukan oleh Indomie itu yang kemudian disisir. Apa yang kemudian terjadi? Justru mie sedap bisa menggerus marketnya Indomie sampai 20%. Jadi itu Mas bagus ya. Jadi saya itu berharap teman-teman itu dengan mata kuliah manajemen strategik ini banyak membaca, banyak menganalisis, banyak belajar. Ya, karena memang mata kuliah ini berkembang terus. Situasinya tidak bisa di-conclusion. Jadi kesimpulannya tidak bisa dijustifikasi. Karena setiap kondisi yang berbeda itu akan menghasilkan kesimpulan dan strategi yang berbeda. Jadi gitu ya Mas Bagus? Iya Pak, cukup jelas Pak, terima kasih. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan, Mbak Nainul Amani. Ada? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Sagita? Ada pertanyaan? Mbak Seldi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya pertegas kembali ya. Jadi tugasnya itu Anda diminta untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan. Jadi Anda cari kasus di internet ya. Jadi bagaimana perusahaan merumuskan analisis SWOT-nya. Kemudian carilah kekuatan inti perusahaan tersebut. Kalau misalnya perusahaan tidak secara spesifik dia merumuskan analisis SWOT, tapi di situ pasti perusahaan akan merumuskan strateginya, dan strateginya itu kan pasti didasarkan atas portofolio bisnisnya. Berarti kalau kita ngomong portofolio didasarkan atas kekuatan kelemahan perusahaan dan peluang dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian cari core intinya. Ya, contoh yang paling gampang, misalkan kampus ya. Kampus tadi sudah saya ceritakan berdasarkan tujuan bisnis dan kebutuhan pasar serta keinginan pasar yang ada, maka core inti daripada kampus itu, letak kekuatan intinya adalah pada kemampuan kapasitas pengajarnya. Bagaimana kapasitas pengajar itu bisa mencetak mahasiswa
supaya mahasiswanya nanti ketika dia lulus terjun di dunia kerja, dia bisa diserap dan dia bisa bekerja dengan baik, menghasilkan kinerja yang baik, dan mampu menjadi sumber daya inti perusahaan untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi, nanti coba cari perusahaan yang lain. Contohnya misalkan restoran. Restoran itu harus dilihat. Nah, kalau kita ngomong restoran, memang dia jual makanan ya, food and beverage. Tapi tidak semua restoran itu sebetulnya jual food and beverage. Hasil riset saya ada yang sebetulnya dia jual suasana, ya kan? Dia jual lokasi, kemudian dia jual tempat. Ya. Nah, dengan tujuan yang berbeda itu akan menentukan core inti, kekuatan inti perusahaan yang dibutuhkan berbeda. Kalau dia jual makanan, maka restoran itu titik kuncinya ada pada taste. Kalau ngomong ada pada taste berarti pada chef-nya. Ya. Tapi kalau dia menjual suasana, maka kata kuncinya ada pada facility yang dimiliki. Kemudian pemandangan yang dia tawarkan. Ya. Kemudian kemudahan akses yang dia tawarkan. Nah, itu beda lagi nanti. Core intinya berarti berbeda lagi. Jadi seperti itu ya. Jelas ya? Jelas para mahasiswa sekalian? Baik, kalau jelas saya akhiri sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kesehatan.